Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu, tidak akan percaya kepada kamu, hatta narallaha jahrah, hatta narallaha, sampai kami melihat Allah jahrotan, secara nyata, secara nyata dalam bentuk fisik. Fa akhadatkumus sa'iqatu, maka kemudian petir menyambar kalian. Wa antum tandurun, dan kalian menyaksikannya. Summa ba'asnakum, kemudian kami membangkitkan kalian min ba'di mautikum, setelah kalian mati. La'allakum tashkurun, supaya kalian semua bersyukur. Ayat ini melanjutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mengingatkan Bani Israel akan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, akan keunggulan-keunggulan yang telah Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat kemarin diterangkan bagaimana Allah menghukum Bani Israel setelah mereka menyembah sapi, patung sapi disembah, menghukum dengan cara mereka supaya bunuh diri. Betapa tegasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu sangat marah apabila zat Allah disamakan dengan material. Itu sangat marah karena itu seperti melecehkan sebenarnya. Jadi Tuhan itu tidak bisa apple to apple dengan materialisme. Tidak bisa. Jadi Allah merasa, coro kita ya, Allah itu dilecehkan sekali kalau disamakan dengan patung, dengan hal-hal yang sifatnya material. Maka cara menghukum mereka pun dengan bunuh diri. Nah, di ayat ini dan diingatkan pula bangsa Israel bahwa bangsa Israel itu pernah meminta kepada Musa, ya Musa, hai Musa, kami tidak akan percaya kepadamu. Aku enggak percaya, kami tidak akan percaya kepada kamu Musa sampai kami bisa melihat Allah secara nyata. Jadi pengen melihat Allah secara nyata. Padahal jangankan kok melihat Allah, melihat angin saja manusia bisa apa enggak? Jadi terlalu jauh sekali kan, makanya seperti pelecehan terhadap Tuhan. Wong kamu melihat angin kan, kita aja melihat angin kan cuma pergerakannya. Ada daun terbang, ada pohon bergerak, ada bendera bergerak. Itu kan hanya melihat pergerakan angin. Anginnya sendiri kan gak kelihatan. Nah, kok Tuhan disamakan dengan materi itu?
Kita lihat ada lampu menyala, kan kita meyakini oh ada setruman kan, ada setrum aliran listrik di situ sehingga menyebabkan lampu bisa menyala. Apa setrumnya bisa kelihatan? Kan tidak. Lah, terhadap hal-hal yang di sekitar kita saja kita tidak semuanya bisa melihat. Mata ini terbatas. Sama terbatasnya seperti pendengaran. Kita punya telinga normal, apa bisa telinga kita melihat? Kita punya hidung untuk mencium, apa hidung kita bisa mendengar? Kan tidak, sangat terbatas. Sama mata juga. Jadi mata itu tidak lebih superior dari hidung, hidung tidak lebih superior dari telinga, tidak. Masing-masing panca indera ini punya spesifikasinya sendiri-sendiri, diciptakan seperti itu. Jadi jangan memaksa sekarang ilahiyah, sesuatu yang Tuhan loh, ketuhanan disamakan dengan sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Itu kan pelecehan sekali. Maka kemudian fa'akhodatkumus sa'iqah. Allah sama sekali tidak komentar kan. Langsung disambar petir saja. Karena sudah berlebihan. Jadi Allah, Tuhan itu di luar materi gitu loh. Di luar materi, tidak bisa kemudian Tuhan dipersepsikan oleh kita sebagaimana kita mempersepsikan materi. Padahal materi saja kita kadang tertipu. Mata itu kan bisa tertipu. Betapa banyak dari kita kemudian melihat orang, biasanya istri kita berbaju merah, ada orang berbaju merah, ujuk-ujuk diceluk, bu padahal ternyata bukan. Sering bahkan. Coba. Kalau di hutan, seperti kita mendengar suara orang tertawa, hihihi. Padahal ternyata ada jenis-jenis burung yang suaranya memang seperti itu. Telinga pun tidak sempurna. Mata ini kan hanya bisa melihat yang di depan. Apa yang di belakang kita bisa melihat? Dalam saat bersamaan? Kan tidak. Jadi sebenarnya manusia itu jangan mempersepsikan Tuhan berdasarkan pengalaman empiris. Jadi karena kita setiap melihat sesuatu berdasarkan penglihatan mata sehingga memaksa Tuhan. Coba kalau engkau benar nabi, aku pengen melihat Tuhan. Bisa nggak kau buktikan? Itu kan sangat tidak sopan. Sangat tidak sopan, sangat melecehkan. Nah, jadi Bani Israel itu sangat tidak sopan terhadap Tuhan ketika meminta Tuhan bisa terlihat dengan nyata. Begitu pula kita, berarti kan jangan pernah berimajinasi bahwa Tuhan itu dalam bentuk fisik. Allah itu non materi. Tidak bisa kemudian dipersepsikan sebagai materi. Nah, dalam Al-Qur'an itu Nabi Musa pernah kan saya berapa kali sampaikan. Suatu saat mungkin Nabi Musa ini juga terpengaruh dengan kaumnya yang ingin melihat Tuhan. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini andur ilaik. Ketika bertemu dengan Allah pas dalam perjanjian Musa mendapatkan kitab Taurat itu kan, Nabi Musa bertemu dengan Allah. Kemudian meminta, disampaikan permintaan Bani Israel, mungkin kan seperti terpengaruh Nabi Musa. Rabbi arini andur ilaik. Ya Tuhanku, aku ingin melihat engkau. Perlihatkanlah kepadaku arini andur ilaik, aku ingin melihatmu. Allah sampai akhirnya menyampaikan lantaroni. Kamu tidak akan pernah bisa melihatku, lantaroni. Walakinindur ilal jabal fa'inistaqarra makanahu fasawfa taroni, di surat Al-A'raf itu ya.
engkau tidak akan pernah bisa melihatku. Tapi kau lihat saja itu gunung. Kalau engkau melihat gunung itu tetap berada di tempatnya, maka engkau akan bisa melihatku. Jadi begitu Nabi Musa melihat gunung itu, gunung itu hancur. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sha'iqa. Nabi Musa langsung pingsan. Bagaimana mungkin Tuhan pencipta dipaksa untuk bertempat, kan begitu? Secara nyata, secara jahroh, secara nyata harus bertempat di alam materi, bukan pelecehan. Dibuktikan jika engkau melihat gunung itu masih berada pada tempatnya, engkau akan melihatku. Begitu Musa menoleh, dakka, hancur gunung itu. Wa kharra Musa sha'iqa. Falamma afaqa qala tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Langsung bertaubat Nabi Musa. Jadi tidak boleh kita membayangkan bisa melihat Tuhan seperti melihat materi. Nah, ada beberapa terminologi dalam Al-Quran. Ada ro'a, melihat. Kalau dalam penerjemahan bebas biasanya orang sama-sama melihat. Ada ro'a artinya melihat, ada basoro, absoro, yubsiru, yabsuru itu juga melihat. Ada lagi anduru, nadoro, yanduru juga melihat. Kalau seorang mufasir biasanya tetap akan membedakan, berbeda antara kata-kata ro'a itu dengan nadoro, dengan basoro. Ini coba perhatikan. Ro'a itu seperti kalimat gini. Ketika Nabi Ibrahim sedang berkontemplasi tentang ketuhanan. Falamma ro'a syamsa bazighatan qala hada rabbi, kan? Ketika Ibrahim melihat matahari, oh, ini Tuhan. Itu bahasanya ro'a, ya kan? Walamma ro'al qamara bazighon qala hada rabbi, juga begitu. Ro'a bahasanya. Jadi Ibrahim melihat bulan, Ibrahim melihat matahari, Ibrahim melihat bintang, itu bahasanya ro'ah. Karena itu yang dilihat adalah materi. Jadi sini kan hatta narallah hajahroh, naro. Jadi naro itu artinya melihat secara fisik. Ada yang kedua, basoro. Basoro juga melihat. Tetapi dia tidak hanya melihat secara fisik. Seperti kemarin cerita Samiri. Kan ditanya oleh Musa. Jadi Nabi Musa itu kan tidak langsung menghukumi Samiri. Ma khatbuka ya Samiri, bagaimana penjelasanmu, hei Samiri? Nah, dari sini lahir sebenarnya kalau orang yang dituduh bersalah, dia harus diberi kesempatan untuk membela diri. Umpamanya dalam suatu organisasi ada orang yang dicurigai berbuat salah, berbuat keliru. Jangan kemudian divonis keliru sampai kemudian orang itu memberi penjelasan. Dia punya hak untuk membela diri. Nah, Samiri juga begitu. Ditanya oleh Musa, ma khatbuka ya Samiri, bagaimana penjelasanmu tentang masalah ini, hei Samiri? Nah, Samiri bilang, basurtu bima lam yabsuru bihi. Aku melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh mereka. Artinya ini, aku mendapatkan sesuatu, pemikiran yang tidak pernah terpikir oleh orang-orang itu, gitu loh. Maka bahasanya yang tepat, yabsuru itu bukan melihat, tapi memperhatikan. Paham ya? Jadi kalau ro'a itu melihat, tapi kalau memperhatikan berarti kan, kalau memperhatikan itu menggunakan seluruh
konsentrasinya untuk meneliti. Umpamanya kalau kita melihat sekilas kan, melihat objek, itu kan hanya sekilas kelihatan fisiknya. Tapi begitu kita yubsiru, memperhatikan, berarti kan kita memperhatikan keseluruhannya. Memperhatikan bentuknya, memperhatikan posisinya, memperhatikan dia itu tegak atau miring atau bagaimana, itu diperhatikan. Artinya di situ sudah masuk pikiran. Makanya Samiri bilang, basurtu bima lam yubsiru bih. Aku memperhatikan sesuatu yang luput dari perhatian mereka. Itu basoro. Makanya kalau basoro itu identik dengan kata basiroh, basoir. Berarti sudah ada pikiran di situ. Melihat tapi sambil berpikir. Maka ada istilah ulil absor, orang yang berakal. Paham ya? Jadi melihat materi itu ro'a. Kalau memperhatikan karena ada unsur berpikir di situ, melihatnya basoro, meneliti. Makanya Allah di surat Al-An'am kan ada hada basoirul linnasi wa hudaw wa rahmah. Ini adalah basoir. Ini adalah petunjuk. Ini adalah petunjuk bagi kalian. Basoirul linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, berarti ada ro'a, ada basoro, ada basiroh, ada nadhiroh, ada nadoro. Nah, Allah itu tidak bisa ditangkap oleh ro'a, oleh penglihatan terhadap materi, tidak bisa juga dipikir oleh akal. Ketemunya di mana? Nanti di surat apa itu ya? Al-Ahqaf apa? Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Apa namanya? Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Yang satu pakai dod, yang satu pakai do. Pada hari itu wujuhu yawma idzin nadirah. Pada hari ini ketika wajah-wajah berseri-seri. Wujuhu yawma idzin nadirah pakai dod. Wujuhu yawma idzin nadirah. Terus apa lanjutannya? Ila rabbiha nadirah. Melihat Tuhannya, tapi pakai do nadirah. Artinya itu sudah levelnya sudah tinggi lagi. Kalau ro'a itu melihat secara fisik material, kalau basiro itu melihat menggunakan akal sambil menggunakan akalnya, kalau nadhiroh melihat menggunakan spiritual, menggunakan rasa. Ila rabbiha nadhiroh. Nanti kita akan melihat di surga itu. Karena berdasarkan ayat tadi. Wah, itu kan perdebatannya panjang antara Mu'tazilah, antara Asy'ariyah, karena mengartikan sama-sama melihat. Gitu loh. Karena ulama-ulama dulu mengupasnya dianggap itu lapad mutarodif disebutnya. Mutarodif itu banyak kalimat tapi satu makna. Jadi basiroh ya melihat, ro'a ya melihat, nadhiroh juga melihat. Padahal kalau dikupas lagi, ya kalau maka metodologi tabyin, ketahuan. Jadi itu beda level. Nadhiroh itu melihat dengan rasa, dengan spiritual. Jadi jangan gini. Kita ini selalu menganggap satu-satunya untuk melihat itu mata. Ada, kita bisa melihat secara spiritual. Bentuknya seperti apa tidak tahu. Tetapi bayangkan di dunia ini juga kita bisa melihat Allah itu tidak fisiknya, tidak ada fisik, tidak ada materi. Tapi kita bisa merasa kehadiran Allah. Ya kan? Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, seperti pas sholat.
itu kita menggunakannya ainun nadiroh disebutnya. Dengan mata nadiroh. Mata batin, gampangannya gitu. Kita akan merasa gitu. Akan bisa merasakan kehadiran Allah. Makanya kan sebenarnya saya juga kurang setuju ketika ada sifat Allah dinamakan sifat wujud. Itu kan seakan-akan memaksa Tuhan itu seperti materi wujud. Ada. Manusia itu ada karena ada materinya. Itu loh. Padahal sangat berbeda, Masya Allah. Kalau kita melihat ayat ini, nggak sopan kita. Wujud itu kan hanya untuk yang material, gitu. Coba kalau saya dulu di pondok itu, mabrur, wujud, mesti gitu, ada. Ya kan? Maujud, mabrur, maujud. Mesti gitu, untuk menyatakan kita ada, keadaan kita itu pakai bahasa maujud. Di bahasa Arab itu. Itu kan seakan-akan mencoba Allah dipaksakan seperti materi, wujud. Padahal kita memahami kehadiran Allah itu lewat rasa. Ya kan? Lewat ainun nadhiroh, tidak bisa kelihatan mata, tapi bisa merasakan kehadiran Allah. Di saat kita sedang kesulitan, di saat kita sedang berusaha, di saat kita sedang bekerja, sangat terasa kehadiran Allah. Maka kalau ahli spiritual itu, dia melihat pergerakan langit saja, pergerakan awan, dia sudah melihat Allah. Melihat Allah di mana-mana, setiap benda saja dianggap di situ ada kehadiran Allah. Maka yang enak kan hadir, memang Allah itu hadir. Allah itu eksis. Jangan Allah itu maujud. Itu seakan-akan mengidentikan sifat Allah dengan materi. Nah, itu ya kritik terhadap salah satu sifat wujud. Karena gini, kalau kita pengen tahu Tuhan, Allah itu kan sebagaimana yang Allah firmankan, kan begitu. Jangan kita menggunakan akal. Kan saya bilang tadi, Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata, ro'a, tidak bisa ditangkap dengan akal, dengan basiroh, tidak bisa. Yang ada nanti kita memaksa menjadi masuk ke paham materialisme. Ada satu paham materialisme, itu Karl Marx ya, itu kan berpaham materialisme bahwa segala sesuatu itu bersifat fisik, materi, substansi dunia ini fisik, sehingga dia akan mencoba mencari tahu hal-hal yang spiritual aja harus bisa dimaterikan, gitu loh. Itu yang pada akhirnya menolak keberadaan Tuhan. Padahal mata ini sangat terbatas. Sangat terbatas. Jadi Allah itu wujuhu yauma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Jadi Allah itu akan kita temui nanti di akhirat, tapi bukan dengan ainur ru'yah, begitu loh. Dengan mata telanjang yang kita punya sekarang itu bukan. Allah tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Maka dibuktikan dengan cerita Nabi Musa. Nabi Musa itu tidak bisa. Nah, jadi nanti di surga Allah akan kita lihat, kita akan bertemu dengan Allah. Tapi melihatnya Allah sampai bilang ila rabbiha nadiroh. Berarti kan matanya melihat, tetapi spiritualitasnya juga bisa merasakan kehadiran Allah. Maka dalam hal ini banyak sekali orang yang bermain di level pikiran, mencari Tuhan lewat pikirannya, sehingga kemudian ada yang berpikir bahwa Tuhan itu nafas kita, ada Tuhan itu sistem kehidupan kita. Macam-macam orang-orang itu. Kenapa dia tidak mencari tahu bagaimana mendefinisikan Tuhan? Ya sebanyak yang Allah ceritakan, yang Tuhan ceritakan dalam kitab sucinya. Sehingga tidak kemana-mana gitu. Ya, jadi kenapa Allah sangat murka ketika Allah disamakan dengan sifatnya materi.
Ini coba. Kan melecehkan sekali ketika seorang makhluknya, kami tidak akan beriman kepada Musa sehingga kami bisa melihat Allah secara nyata, melihat. Itu Allah tidak beri komentar. Fa'akhadatkumus sa'iqah. Fa'nya itu juga untuk menunjukkan seketika. Jadi tidak pakai saufa lagi tapi langsung fa. Itu menunjukkan saat itu juga. Jadi begitu mereka bertanya ini terlalu sembrono. Fa'akhadathumus sa'iqah, langsung disambar petir. Nah, tapi Allah itu untuk memberi pelajaran mereka, betapa cerobohnya mereka, betapa tidak sopannya, betapa culanggengnya. Meminta Allah hadir sebagaimana materi. Nah, jadi yang perlu diingat bahwa ada kata-kata ro'a, ada kata-kata basoro dalam Al-Quran, ada kata nadoro. Nah, itu artinya berbeda. Sebagaimana saya sampaikan dulu bahwa cara kita memahami Al-Quran itu jangan kemudian artinya sama. Setiap kata yang berbeda, maka memiliki arti yang berbeda pula. Dulu saya sempat bilang ketika ada kata-kata bashar, ada kata nas, ada kata insan. Tidak bisa kemudian itu diartikan sama manusia semua. Ternyata ada level-level pengertian di situ. Nah, itu menariknya. Metodologi at-tabyin itu menariknya begitu. Jadi setelah diteliti itu berbeda. Kalau ro'a itu melihat fisik, kalau basoro itu melihat sambil berpikir, disertai berpikir, maka maknanya menjadi memperhatikan. Kalau nadoro itu melihat dan merasakan, berarti spiritual. Kita bisa menemukan kehadiran Allah itu lewat ainun nadiroh, dengan mata batin kita, mata jiwa kita, mata spiritual kita bisa merasakan kehadiran Allah tanpa harus membayangkan Tuhan secara fisik. Tuhan itu di luar materi, di luar fisik, di luar persepsi yang kita punya. Gitu loh. Jadi dia bisa ditangkap lewat ainun nadiro. Nah, itu ketemunya tadi di surat Al-Ahqaf akhir ya kalau tidak salah. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Maka ada lagi la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor, ya kan? Tidak bisa la tudrikuhul absor, tidak bisa dicapai oleh absor coba. Berarti kan absor tadi itu mata dan pikiran. Berarti kan tidak bisa dijangkau akal. Akal kita tidak bisa menjangkau zat Allah. La tudrikuhul absor. Jangan diartikan gini, tidak akan bisa dicapai oleh penglihatan mata. Salah. Karena kalau melihat fisik kan tadi ro'ah. Berarti kalau absor itu otak kita, pikiran kita tidak akan bisa mencapai Allah. Maka kebanyakan orang-orang yang keliru memahami zat Allah itu karena dia menggunakan akal pikirannya, menggunakan otaknya. Padahal seluruh persepsi dari otak itu hanya rekaman dari keseluruhan persepsi kita terhadap materi yang bisa ditangkap oleh panca indera. Paham maksudnya ya? Jadi otak itu, cara otak berpikir, persepsi kita itu dipengaruhi oleh pengalaman empiris kita yang dihasilkan dari organ tubuh kita, dari panca indera kita. Sehingga tidak akan sampai karena Allah itu imateri gitu loh. Allah itu di luar materi. Maka lagi-lagi Allah tidak bisa dijangkau oleh mata, juga tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Maka satu-satunya cara bagaimana mengetahui Allah, ya sebanyak apa yang Allah ceritakan tentang dirinya. Berapa kali saya sampaikan ini ya. Bagaimana cara? Ya baca saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Itu kan sudah cukup menjelaskan. Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Coba
Kurang apa Allah menjelaskan? Itu saja yang bisa kita tangkap. Jadi jangan biarkan akal kita melalui persepsi kita mencari-cari Tuhan, mencari-cari zat Allah, tidak akan ketemu. La tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwal latiful khabir. Dia itu yang maha latif, halus, lembut. Maka bagaimana cara mengetahui Allah? Ya, banyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah. Latih rasa kita, latih spiritual kita, sehingga kita bisa dengan mudah melihat kehadiran Allah, gitu loh. Merasakan kehadiran Allah. Nah, itu orang-orang ahli spiritual itu bisa lebih mudah untuk merasakan kehadiran Allah. Masya Allah, jadi sangat tidak sopan, sangat melecehkan ketika kita menanyakan zat Allah, tetapi memaksa Allah untuk seperti materi, seperti fisik material. Itu sangat keliru. Sehingga Allah sangat murka. Orang-orang beriman sama sekali tidak diharapkan untuk membayangkan Allah sebagaimana persepsi kita tentang materi. Ataupun lebih tinggi lagi akal kita mencari definisi Tuhan, itu tetap tidak akan sampai, karena terbukti beberapa orang yang mencoba mengeksplorasi ketuhanan lewat logika, lewat akal pikiran, itu tidak bertemu. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Berarti orang Bani Israil itu disambar petir, mati kabeh. Mati kabeh, siapa yang bisa menahan petir? Tapi karena itu tujuannya untuk memberi pelajaran bagi Bani Israel bahwa kalian itu tidak sopan, sangat melecehkan ketika menyamakan Tuhan dengan materi. Maka kemudian Allah hidupkan kembali. Allah hidupkan setelah kematiannya supaya kalian berterima kasih. Terima kasih ya Allah, aku masih dihidupkan padahal sudah punya kesalahan besar. Sama Nabi Musa juga kan gitu. Nabi Musa minta melihat Allah. Allah juga kan, nabinya sendiri kayak gak percaya itu. Sama. Jadi begitu Rabbi arini andur ilai qala lan taroni. Lan bahasanya bukan lam lagi. Lan tidak akan pernah bisa. Walakinin dur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasaufa taroni. Kau lihat saja gunung itu yang sebelahmu. Musa berarti kan sedang melihat ke depan. Lihat saja gunung yang di belakang, di sampingmu ibaratnya kan. Nah, kalau dia masih berada di tempatnya, kau akan melihat begitu nol, hancur, tidak mampu. Bagaimana dia ciptaannya? Bagaimana bisa menahan penciptanya itu kan gitu. Sampai akhirnya Nabi Musa pingsan. Ya hampir sama dengan Bani Israel, dibuat mati, dihidupkan lagi, ini dibuat pingsan Nabi Musa. Nah, kemudian Nabi Musa bertaubat. Jadi ini sudah mau rapat ya. Kita selesaikan sampai sini 2 ayat. Artinya bahwa kita manusia itu harus mengerti bahwa Tuhan itu bukan materi. Tuhan itu imateri. Jadi Tuhan tidak bisa didekati, diketahui melalui penglihatan mata atau melalui akal pikiran. Tetapi dia harus dengan rasa. Dia harus dengan spiritual, dirasakan kehadirannya. Mata ini sangat lemah, bahkan untuk melihat belakangnya saja, bagian belakang dari tubuh kita, mata tidak sanggup menjangkaunya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.